Hai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bertemu dengan gue di Easy Film. Oke, lanjut. Ketika seorang manusia tidak mendapatkan keadilan karena penampilannya. Yes, Bomb City. Salah satu film keren di antara film-film superhero menyebalkan di sepanjang tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata yang berkisah tentang pembunuhan Brian Bangke, seorang punker dalam perkelahian dengan kelompok bernama The Preps. Yang diantaranya terdapat seorang bernama Cody Cates, seorang pria anak dari orang terkaya di Amarillo, Texas. So, mari kita mulai. Kita intro dulu, guys. Yo, welcome to my channel, bro. Berawal dari seorang punker bernama Brian yang sedang berjalan menuju markasnya di Amarillo, Texas. Ia berusaha menghentikan mobil untuk bisa ia tumpangi agar cepat sampai tujuan. Tetapi karena penampilannya yang punk, ia tak mendapatkan tumpangan itu. Ia pun berjalan meski berkilo-kilo jauhnya. Sampainya di sana, Brian bertemu kakaknya bernama Jason, kawannya bernama King, Olis, dan yang lainnya yang sedang mengadakan acara musik. Di tempat lain di sebuah restoran terlihat Cody dan dua temannya yang tergabung dalam kelompok bernama The Prep sedang nangkring dan minum-minum. The Prep adalah kumpulan atlet football di sekolahan. Saat mereka sedang asik ngobrol, Olis dan kawan-kawan punk lainnya datang untuk membeli minuman di tempat itu. Lalu Cody dengan sengaja menghina para punk rocker ini dengan sebutan banci. Olis dan teman-temannya tak menghiraukan ucapan Cody dan memilih untuk nongkrong di luar. Saat Olis kembali lagi ke dalam untuk menuju toilet, ia kembali dihina oleh Cody. Olis yang terus-terusan dihina membalas penghinaan itu. Kemudian Cody berdiri dan menghampiri Olis dan mereka pun berdua adu mulut sampai kasir bernama Frosty mengusir mereka keluar dari restoran itu. Cody dan kawan-kawannya pergi dari tempat itu menggunakan mobil. Di luar mereka beradu mulut dan Cody yang sedang memarkirkan mobilnya berniat untuk menabrak Olis dan kawan-kawannya. Beruntung mereka menghindar dari mobil Cody. Keesokan harinya terlihat Brian bangun dari tidur. Lalu ada suara seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Harsel, pemilik dari gedung yang para punker itu tempati. Harsel menagih uang sewa ke Brian yang sudah lama nunggak, dan Brian pun membayarnya. Namun uang Brian tidaklah cukup. Brian berkata kepada Harsel untuk memberinya waktu 1 minggu agar ia dapat melunasinya. Singkat kata, Harsel pun setuju. Dan scene pun beralih ke rumah Brian, di mana Brian sedang berkumpul dengan ayah, ibu, dan kakaknya Jason. Kemudian Brian, King, dan Jason pergi ke suatu tempat di mana mereka sedang membuat rambu-rambu atau tanda unik yang rencananya akan mereka pasang di setiap sudut kota. Setelah selesai, Brian pun pergi mencari uang dan ia mendatangi rumah Harsel, si pemilik gedung itu. Ia meletakkan uang itu di kotak pos. Kemudian Brian pun pergi ke markasnya. Saat di perjalanan, ada Cody dan kawan-kawannya yang masih kesal dengan kelompok punk karena kejadian perkelahian di restoran itu. Brian yang tidak tahu apa-apa dikata-katain dan dilempar botol hingga mengenai kepalanya. Sesampainya di markas, Chad yang memiliki hubungan khusus dengan Brian mengobati luka yang ada di kepalanya. Kemudian Brian dan kawan-kawannya berpesta malam itu. Mereka mabuk dan pesta kembang api di jalanan. Di tempat lain, King merasa bosan dengan pesta itu. Brian yang mengetahui lalu mengajak King untuk membuat grafiti.
Ia pergi ke suatu tempat di mana mereka akan membuat grafiti. Mereka terlibat dalam pembicaraan mengenai otoritas Amerika yang memiliki hukum untuk semua warganya melarang memiliki budaya tertentu, termasuk budaya punk. Tiba-tiba polisi datang menghampiri mereka. Brian dan King yang mengetahui itu mobil polisi berlari menuju markasnya. Ternyata ia diikuti polisi. Polisi yang berada di luar meminta Brian dan kawan-kawannya untuk membuka pintu. Polisi juga berjanji tidak akan membawa mereka ke dalam penjara. Namun Brian dan kawan-kawannya menolak. Ia meminta surat penangkapan kepada polisi. Tiba-tiba polisi mematikan saklar listrik markasnya dan mendobrak pintunya tanpa surat penangkapan. Brian dan kawan-kawan pun melarikan diri, namun tempat itu telah terkepung. King yang tertangkap berusaha memberontak, tapi polisi mengeluarkan seperti semprotan merica ke wajahnya. Di sisi lain, Brian marah-marah karena pacarnya mendapatkan pelecehan dari polisi itu. Polisi menodongkan pistol ke mulut Jet sambil diraba-raba. Brian terus berteriak dengan kata-kata kotor kepada polisi, tapi polisi itu malah membawa Brian dan menyemprotkan seperti ke wajahnya King. Singkat cerita, mereka dikurung untuk beberapa hari. Setelah mereka keluar dari kantor polisi, Brian dan Jet pergi ke toko hewan peliharaan dan mereka membeli anjing peliharaan. Setelah itu, Brian dan Jet pergi ke suatu tempat. Mereka berdua terlibat dalam pembicaraan cinta. Brian pun tak lupa menunjukkan lirik lagu yang ia tulis kepada Jet. Di malam harinya, geng The Preps atau kelompok Cody dan kawan-kawan sedang berpesta di suatu tempat. Mereka mabuk dan membakar apa saja yang mereka lihat. Lalu polisi datang dan meminta dengan sopan untuk membubarkan diri. Polisi itu juga memberikan pesan kepada Cody dan kawan-kawannya untuk berhati-hati saat pulang. Terlihat polisi di sini ya, sangat diskriminatif. Sikapnya beda ketika mereka bersama kelompok Cody dan saat menangkap Brian. Saat pulang, seorang pria bernama Ricky, teman dari Cody, merusak rambu-rambu milik Brian dengan cara menyeretnya menggunakan tali. Lalu King yang sedang asik menonton TV mendengar pecahan kaca jendela yang ternyata itu rambu-rambu milik Brian dilemparkan oleh Ricky. King yang tak terima mengejar Ricky. Ternyata kelompok The Preps telah berkumpul. Kemudian King dipukuli habis-habisan. Meski King menantang berduel kepada Ricky sambil meludahinya, King tetap dikeroyok mereka. Setelah The Preps berhenti mengeroyoknya, King berdiri dan mengancam mereka bahwa suatu saat nanti King dan teman-temannya akan mengubur mereka 6 kaki di bawah tanah. Kelompok The Preps tak menghiraukan ucapan King. Mereka malah menabrak mobil King hingga rusak. Dan King berjalan kaki untuk kembali ke markasnya. Brian yang baru sampai ke markas melihat markas berantakan. Lalu mereka pun memberesinya. King datang dengan wajah babak belur. Brian bertanya kepada King apa yang telah terjadi. Lalu King mengatakan bahwa mereka telah muak dengan The Preps yang telah menghina, mengganggu, dan mengeroyoknya kali ini. Kemudian Brian dan kawan-kawannya berniat membalas kelakuan The Preps. Jet, pacar Brian, melarang mereka untuk membalas dendam. Tapi Brian yang sudah terbakar emosi tak menghiraukan perkataan Jet. Brian malah mengajak Jet untuk ikut bersama dalam menemui kelompok The Preps. Singkat cerita, Brian dan kawan-kawan tiba di sebuah parkiran di mana geng The Preps telah berkumpul. Meski kalah jumlah, mereka dengan gagah berani menghadapi para pecundang anak mami itu. Akhirnya mereka pun terlibat dalam perkelahian. Saat mereka sedang bertarung, ternyata Cody bersama Davy dan Michael baru tiba di tempat itu menggunakan mobil. Cody berkata kepada kedua temannya akan menabrak kelompok punk. Meski Michael melarangnya, Cody tetap tancap gas dan menabrak salah satu punk yang sedang berkelahi. Kemudian Cody berbalik arah dan bersiap untuk menabraknya kembali. Brian yang berada di depannya melihat berusaha menghindar dengan berlari. Naas, Brian tertabrak dan dilindas oleh mobil Cody. Cody yang puas, ia terlihat tersenyum dan merasa senang saat menabrak Brian, seolah dia melakukan sesuatu yang benar. Jason, kakaknya yang melihat kejadian itu, langsung menghampiri Brian yang sedang sekarat. Lalu ia memanggil ambulan. Namun, nyawa Brian tidak bisa tertolong dan meninggal di tempat. Keesokan harinya, Jason menelpon keluarganya.
dan memberitahukan jika Brian adiknya telah meninggal. Keluarga Brian yang tiba hanya bisa menangisi melihat keadaan Brian yang sudah tiada. Kemudian keluarga Brian menuntut Cody sampai ke pengadilan. Di pengadilan terlihat adu argumen antara beberapa saksi dan pengacara yang bertugas untuk membela Cody. Singkat cerita, argumen itu dimenangkan oleh pengacara Cody. Menurut pengacara Cody, Brian pantas dan layak untuk dibunuh akibat gaya dan penampilannya, juga hidupnya yang dianggap urakan. Jaket dengan emblem bertuliskan "Destroy Everything" juga menjadi bukti jika Brian memang pantas dibunuh. Lalu hakim mendakwa atas pembunuhan tidak sengaja. Cody dihukum masa percobaan dengan denda $10.000. Namun denda itu pun dibatalkan dan Cody bebas sampai saat ini. Film diakhiri foto Brian serta karya-karyanya, yaitu lebih dari 3.000 rambu-rambu yang telah dipajang di kota sekitar Amarillo, Texas, yang kini dikenal sebagai Museum Dinamit. Pesan di balik film ini sangatlah sederhana ya, bahwa sistem budaya masih saja diskriminatif kepada orang-orang yang menurutnya berbeda, dipandang sebelah mata, bahkan tidak mendapatkan keadilan seperti yang terjadi di film Bom City ini. Oke ya, semoga setelah menonton film ini, pikiran kalian akan positif ketika melihat orang-orang yang berpenampilan berbeda. So, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. I love you, bye-bye.